Shalom, jumpa kembali dalam pengajaran online malam hari ini. Hari yang ke-14 di tahun yang baru 2021. Doa saya, kita semua dalam keadaan baik, terpelihara sempurna di dalam kasih Yesus. Dan saudara dan saya menikmati berkat Tuhan di tahun 2021. Open heaven terjadi dalam kehidupan kita semua. Kita mengalami surga terbuka dan semua menjadi baik. Untuk itu mari kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, terima kasih buat malam hari ini. Kembali Tuhan beri kesempatan untuk kami belajar firman-Mu, untuk kami mengerti firman-Mu, untuk kami melakukan firman-Mu, sehingga apa yang Tuhan janjikan di tahun 2021, Tuhan akan membawa kami melihat langit terbuka, surga terbuka, sungguh-sungguh terjadi. Kami semua mengalami dan kami semua dipulihkan. Di dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini kita masuk lebih dalam lagi tentang open heaven. Nah, saya anjurkan kepada Bapak Ibu Saudara untuk Bapak Ibu Saudara juga melihat ibadah-ibadah kami GPA Glory to Glory lewat channel YouTube yang ada, Glory to Glory GPIA. Karena dalam ibadah-ibadah yang kami adakan, saudara akan diajar lebih dalam lagi untuk menerima atau mengalami open heaven. Ya. Dalam ibadah yang kami lakukan setiap hari Minggu jam 8, maka di situ akan lebih detail lagi, akan dirinci lebih dalam lagi kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang saudara dapatkan. Chat from home yang Kamis seperti malam hari ini saudara saksikan, saya hanya membagi garis besarnya saja. Ya, outline-nya saja saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Untuk detailnya maka saya anjurkan Bapak Ibu untuk melihat tayangan ibadah kami di channel YouTube yang tadi saya sudah sampaikan. Nah, mari kita masuk dalam pengajaran malam hari ini. Buka bersama saya 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga. 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan, dari ayat ini ada satu kalimat, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Alkitab mencatat dengan jelas bahwa karena kuasa ilahinya Tuhan telah menganugerahkan kepada saudara dan saya segala sesuatu yang berguna. Saya percaya bahwa open heaven, langit terbuka, surga terbuka termasuk di dalamnya. Dan saya percaya juga bahwa surga terbuka sangat diperlukan, berguna sekali dalam kehidupan saudara dan saya. Sebab itu saya percaya bahwa apa yang sudah disediakan oleh Tuhan seharusnya menjadi milik kita. Seharusnya saudara dan saya juga menerimanya. Seharusnya saudara dan saya juga mengalaminya. Untuk itu mari kita belajar lebih dalam lagi apa saja yang harus dipersiapkan untuk supaya apa yang Tuhan telah anugerahkan benar-benar menjadi milik kita.
benar-benar bisa kita dapatkan, benar-benar kita bisa raih, benar-benar bisa kita terima. Nah, dari ayat ini Bapak Ibu Saudara, saya mendapatkan bahwa ada satu hal yang harus dipersiapkan dalam hidup ini. Siapapun saudara dan saya, sebagai apapun saudara dan saya, maka yang satu hal ini benar-benar harus dipersiapkan. Apa yang harus dipersiapkan sepanjang tahun 2021? Kapasitas. Saudara, ayat ini berbicara bahwa karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Artinya Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu yang berguna kepada semua orang yang percaya. Alkitab tidak menulis kepada hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang yang khusus, tidak. Tapi dikatakan kepada kita, termasuk saudara dan saya. Nah, sebab itu inilah yang harus kita kejar, supaya apa yang dianugerahkan tidak menjadi sia-sia. Supaya anugerah surga terbuka benar-benar boleh kita terima. Salah satu yang harus dipersiapkan adalah kapasitas kita. Karena ini berbicara kapasitas. Kapasitas ini berbicara tentang ruang yang tersedia. Kapasitas ini juga berbicara tentang daya tampung. Kapasitas ini juga bicara tentang daya serap, daya terima. Sehingga kalau Bapak Ibu Saudara mengerti arti dari kapasitas, maka kita bisa terima kalau ada orang yang diberkati dengan luar biasa. Ada orang yang diberkati biasa-biasa, bahkan ada juga orang yang tidak diberkati atau belum diberkati. Persoalannya adalah bukan karena Tuhan pilih kasih, bukan Tuhan membeda-bedakan, tetapi sekali lagi itu karena kapasitasnya berbeda. Dan sadarilah Bapak Ibu Saudara bahwa dalam hidup ini berlaku hukum kapasitas. Seperti misalnya contoh, air mineral ini kemasannya adalah kapasitas dari air mineral ini, gelas ini hanya 200 sampai 220 ml. Maka daya ruangnya, daya tampungnya, daya serapnya 220 mili. Tidak bisa lebih. Kurang bisa jadi, Bapak Ibu Saudara. Ada kapasitas-kapasitas tertentu. Nah, baju. Saudara dan saya punya ukuran yang berbeda, punya kapasitas yang berbeda. Ada yang XL, ada yang L, ada yang M, ada yang S, ada yang big size. Nah saudara, kapasitas ini yang menentukan seberapa besar anugerah yang saudara dan saya bisa terima dari Tuhan. Kapasitas ini juga yang akan membawa saudara dan saya untuk kita bisa melihat langit terbuka, surga terbuka. Sebab itu malam hari ini saya akan beri dua hal yang harus diperbesar dalam hidup kita. Yang pertama adalah kapasitas iman saudara dan saya harus bertambah besar. Seiring berjalan waktu, seiring pengenalan saudara akan Tuhan, akan firman, akan kebenaran, maka doa saya, iman saudara juga semakin besar. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena tantangan ke depan
juga semakin besar. Persoalan-persoalan, masalah-masalah yang akan saudara dan saya hadapi ke depan juga semakin kompleks, semakin banyak. Sehingga dibutuhkan iman. Karena iman itu adalah modal satu-satunya kekuatan saudara dan saya. Alkitab sendiri berkata, tanpa iman tidak mungkin seseorang berkenan kepada Tuhan. Nah, kata perkenanan ini juga bicara tentang open heaven, bicara tentang surga terbuka, bicara tentang kasih karunia, bicara tentang kemurahan. Sebab itu kalau kita mau mengalami open heaven, maka perbesar kapasitas iman saudara. Dan bisa lagi kita puas dengan iman yang ada. Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Sehingga dari ayat ini saya mau sampaikan buat Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika saudara mendengar firman seperti malam hari ini, mendengar pengajaran online, saudara datang ibadah ke gereja, saudara mendengar firman Tuhan, saudara mendengar kebenaran disampaikan, maka saya mau beritahu sesuai firman Tuhan, katakan gini, firman yang disampaikan tidak kembali dengan sia-sia. Firman itu akan termeterai dalam hati kita. Dan ketika saudara mendengar firman Kristus, maka iman saudara akan bertambah kuat. Iman saudara akan bertambah besar. Sebab itu saya dorong hari-hari ini, bahkan sepanjang tahun ini, Bapak Ibu Saudara harus banyak dengar firman. Di tempat saya, GPA Glory to Glory, saya mengajak setiap jemaat untuk baca Alkitab setiap hari. Di grup jemaat yang ada, di grup WA jemaat yang ada, saya ajak mereka untuk baca Alkitab. Dan ketika mereka membaca Alkitab, mereka harus membagi, men-share. Mereka harus menulis satu ayat firman yang mereka baca pada hari itu. Sehingga ada gerakan G2G, baca Alkitab setiap hari. Nah, kenapa saya ajak mereka untuk baca Alkitab, Bapak Ibu Saudara? Karena saya tahu bahwa baca Alkitab itu perlu perjuangan yang besar. Baca Alkitab itu tantangannya berat, Bapak Ibu Saudara. Ya. Lihat bukunya sudah tebal seperti itu. Ya. Maka sedikit sekali jemaat untuk setia baca Alkitab. Nah, ketika saya memotivasi mereka untuk membaca Alkitab setiap hari dan men-share, menuliskan, harapan saya cuma satu. Mereka ingat firman Tuhan dan mereka bisa jadi berkat bagi banyak orang. Kenapa bisa jadi berkat bagi banyak orang? Karena saya percaya ketika mereka menuliskan ayat itu di grup, maka ada anggota-anggota grup lain yang juga ikut membaca. Sehingga tanpa disadari, mau ndak mau, suka ndak suka, setiap anggota yang ada di grup itu pasti akan baca firman. Dan saudara bisa bayangkan, kalau yang menulis atau men-share, membagikan ayat itu 10 orang, berarti satu orang bisa baca ayat 10 ayat. Kalau anggota itu 20 orang dan semua nulis ayat, maka dalam satu hari setiap anggota grup baca 20 ayat. Saudara, ini salah satu yang saya kerjakan
kepada jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya layani dan gembalakan. Maksud dan tujuannya adalah supaya kapasitas iman mereka menjadi besar. Karena saya percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Semakin mereka banyak membaca firman, semakin mereka banyak mendengar firman, sedikit banyak saya percaya iman itu akan tumbuh. Iman itu akan mengalami satu kemajuan. Ya. Jadi doa saya, Bapak Ibu Saudara yang mendengar pengajaran firman malam hari ini, saudara bisa ambil bagian, saudara bisa ambil komitmen untuk mulai hari ini baca Alkitab. Belum terlambat. Baru hari yang ke-14. Masih 300 lebih hari lagi yang harus kita jalani, Bapak Ibu Saudara. Bapak bisa baca firman Tuhan, kemudian Bapak bisa share, Bapak bisa taruh itu di status Bapak Ibu Saudara. Karena saya percaya dari status yang Bapak Ibu tulis, Bapak Ibu juga bisa memberitakan Injil. Teman-teman, relasi, kenalan yang terkoneksi dengan Bapak Ibu Saudara, sekali waktu saya percaya mereka akan melihat apa yang Bapak Ibu Saudara tulis di status. Dan kalau yang ditulis itu firman, saya percaya firman itu akan menjangkau mereka. Firman itu akan memberkati setiap pribadi-pribadi yang membacanya. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa yang perlu diperbesar dalam hidup ini? Selain kapasitas iman, maka yang kedua yang saya ingin sampaikan, di tahun 2021 perbesarlah kapasitas jiwa saudara. Sering kita abaikan. Tapi kalau kita melihat firman Tuhan dalam surat Yohanes 3 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang kedua, dikatakan firman Tuhan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saudara, lihat ayat ini. Seringkali kita mengabaikan kondisi jiwa. Padahal dalam Yohanes 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua dikatakan penting juga untuk saudara dan saya memperhatikan jiwa. Untuk saudara dan saya juga mendoakan jiwa. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ada kata baik-baik saja, jiwamu baik-baik saja. Dengan kata lain, ada jiwa yang tidak baik atau tidak sehat. Nah saudara, yang kedua adalah perbesar kapasitas jiwa kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kebanyakan jiwa kita ini senang dengan zona nyaman. Jiwa kita ini sudah kebiasaan di zona yang enak, Bapak Ibu Saudara. Padahal jiwa ini berbicara tentang pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, seberapa jauh
pikiran, perasaan, kehendak Bapak Ibu Saudara. Lukas 12. Kita lihat sebentar. Lukas pasal 12. Lukas pasal 12. Ada satu perumpamaan yang Yesus sampaikan kepada murid-murid. Lukas 12 ayat 16 dan 21. Ayat 16 sampai 21 maksud saya. Firman Tuhan berkata, kemudian Yesus mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Saudara, seringkali saudara dan saya seperti orang kaya ini. Tapi apa jawab Tuhan? Ayat 20 dikatakan, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Pelajaran apa yang saya dapat dari kisah ini, Bapak Ibu Saudara? Bahwa kapasitas jiwa saudara dan saya harus diperbesar. Jiwa kita ini harus menjadi jiwa yang kaya. Garis bawahi, kata kaya bukan kelimpahan secara materi, kelimpahan secara harta benda, kelimpahan secara kekayaan. Ya. Tapi kaya, jiwa yang kaya adalah jiwa yang mengerti kehendak dengan rencana Tuhan. Kapasitas jiwa kita itu harus dilatih, harus terus menerus. Ada satu perumpamaan lagi di dalam Markus 12. Markus pasal 12. Dikatakan firman Tuhan ayat 41, Markus 12 ayat 41 sampai 44. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 2 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda miskin ini dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Jadi perhatikan Bapak Ibu Saudara, kapasitas jiwa yang diperbesar bukan secara materi, kelimpahan, harta, kekayaan. Tetapi sekali lagi jiwa itu berkata pikiran, perasaan, kehendak. Nah, pikiran, perasaan, kehendak kita harus diperbesar selaras dengan Kristus. Sudahkah pikiran kita selaras dengan rancangan Tuhan? Sudahkah perasaan kita selaras dengan kasih Allah? Sudahkah kehendak kita selaras dengan kehendak Tuhan yang sempurna? Saudara, itu yang harus diperbesar. Kapasitas kita ini harus diperbesar dengan cara apa?
Paulus berkata kepada Timotius, latihan badani terbatas gunanya. Ya, dalam 1 Timotius pasal yang keempat, dikatakan dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Dengan kata lain, ketika pikiran, perasaan, kehendak saudara diajak untuk beribadah, dilatih untuk ibadah, dan saudara mendengar firman, mendengar kebenaran, saya percaya jiwa saudara akan menjadi kaya dengan kelimpahannya. Apa yang dilakukan janda miskin, Bapak Ibu Saudara, itu merupakan satu jiwa yang besar. Kalau jiwa saudara besar, hidup saudara akan besar. Tapi kalau jiwa saudara kecil, hidup kita akan menjadi kecil. Bapak Ibu Saudara, kapasitas jiwa diperbesar lewat perbanyak ibadah. Hari ini mungkin saudara bisa berkata, loh kan ada pembatasan. PSBB yang berganti namanya menjadi PPKM. Saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, itu bukan satu alasan untuk kita dengar firman lebih banyak lagi. Karena di era yang seperti sekarang ini, multimedia begitu maju, informasi begitu luar biasa. Bapak Ibu bisa mendapatkan khotbah-khotbah lewat banyak cara. Tinggal persoalannya adalah Bapak Ibu Saudara mau enggak menyediakan waktu secara khusus untuk mendengar firman Kristus itu. Yang kedua, untuk kapasitas jiwa diperbesar adalah belajar seperti janda miskin ini dengan memberi. Yesus berkata, berilah maka kamu akan diberi. Satu ukuran yang dipadatkan, yang dikoncangkan, tumpah keluar dari ribaannya. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Saudara, saya sangat percaya dengan prinsip in out. Seberapa saudara menerima, seberapa saudara keluar, itu yang akan menjadi perhitungan kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara menerima berkat dan saudara menyalurkan berkat, jiwa saudara akan diperbesar terus-menerus. Dan itulah yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup saudara dan saya. Dua hal saya bagi buat Bapak Ibu Saudara. Biar sepanjang tahun 2021, iman kita boleh semakin besar. Jiwa kita boleh semakin besar. Dan orang melihat saudara dan saya seperti tanda ajaib. Firman Tuhan berkata seperti itu. Karena Tuhanlah yang menjadi perlindungan dan keselamatan kita semua. Saya tidak perpanjang firman Tuhan, biar memberkati bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, nikmati tahun surga terbuka, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat malam hari ini. Hamba selesai sampaikan pengajaran, biarlah Roh Kudus menguraikan lebih jauh, lebih dalam. Terlebih, Engkau Allah Roh Kudus yang memampukan kami untuk mengerti dan melakukan firman. Sehingga sepanjang tahun 2021, surga terbuka menjadi milik kami. Dan orang melihat, lalu menjadi takut dan percaya akan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati setiap saudara-saudara kami dimanapun mereka berada yang malam hari ini, secara pribadi, keluarga, rumah tangga, orang tua, anak, pekerjaan, usaha, bisnis, Tuhan buat berhasil dan beruntung sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, haleluya,
Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.